Grace dan para gadis radium lain yang telah jatuh sakit juga udah divonis oleh dokter bahwa mereka nggak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Dan Grace di sisa umur yang nggak panjang lagi, dia berusaha keras untuk mendapatkan hak peradilannya. Tapi naasnya, nggak ada satu pengacara pun yang mau membantu Grace untuk ke meja hijau dengan berbagai macam alasan. Efeknya, ia mulai kehilangan gigi dan juga wajahnya yang membusuk sampai ia meninggal. Halo people, welcome back to my room. Thanks buat kamu yang udah klik video ini. Dan thanks juga buat kamu yang udah nonton video-video kita sebelumnya. Di video kali ini, kita bakal membahas tentang sebuah petaka terhadap gadis-gadis, efek dari radium, akibat keserakahan para korporat. Tapi sebelum itu, jangan lupa kamu untuk klik subscribe di bawah ini. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapat update video-video terbaru dari kita. Dan sebelum kita masuk pembahasan, kita lihat yang satu ini. So let's check this out. This is Remember Man. Sejauh ini saya sudah membahas tentang beberapa video yang berisikan tentang kota-kota hantu, ada juga serial killer, kasus-kasus pembunuhan, kekejaman wabah virus, dan juga kasus orang-orang hilang guys. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah misteri yang tak kalah horornya juga, namun jarang diperbincangkan, yaitu terkait dengan kengerian isu radium, di mana si radium ini tuh semacam zat radioaktif guys. Kalau mendengar kata radioaktif itu, kita teringat akan suatu bencana atau malapetaka yang terjadi pada kota Nagasaki dan juga Hiroshima, atau juga bencana seperti kota di Chernobyl ataupun Fukushima. Tapi kali ini saya bakalan ngebahas tentang kasus yang bener-bener jarang kalian dengar guys. Yang pertama ingin saya perkenalkan yaitu kasus tentang Radium Girls atau gadis-gadis radium yang terjadi di negara Amerika Serikat pada tahun 1910-an. Jadi radium ini tuh adalah suatu zat kimia radioaktif dari unsur logam, di mana dalam bidang kesehatan merupakan jenis obat yang bisa digunakan untuk mengobati kanker prostat, yang si kanker prostatnya tuh yang udah parah sampai menyebar ke tulang. Jadi pada saat itu pengetahuan mengenai zat radioaktif itu masih sangat minim. Orang-orang menggunakan radium ini tuh untuk skincare, sampai dengan juga pasta gigi dan minuman berenergi, semuanya mengandung zat radium yang sangat tinggi guys. Ya wajar aja sih, karena pada saat itu kan teknologi pun juga belum canggih dan ilmu pengetahuan juga belum berkembang seperti saat ini. Jadi orang-orang di zaman itu tuh percaya banget kalau si radium ini tuh sangat-sangat bermanfaat guys. Padahal itu tuh salah banget, alias bahaya banget, apalagi kalau dikonsumsinya dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi awalnya bahaya radium ini tuh booming dari sebuah pabrik jam di Amerika Serikat, di mana para gadis yang dipekerjakan di pabrik jam itu belum menyadari bahayanya radium yang mereka gunakan untuk sehari-hari guys. Akibatnya mereka itu mengalami berbagai dampak untuk kesehatan yang sangat mengerikan, mulai dari lepasnya rahang mereka sampai dengan berbagai macam penyakit kanker guys. Dan lebih celakanya lagi, perusahaan yang tempat mereka bekerja itu lepas tanggung jawab. Dan perjuangan para gadis-gadis radium ini tuh yang nantinya akan merubah Amerika, malahan hingga dunia, karena munculnya legislasi pertama yang mengatur tentang keselamatan kerja. Masa-masa kelamnya itu terjadi pada tahun 1917, di mana ada sebuah pabrik yang bernama United States Radium Corporation didirikan. Dan di kala itu, 2 dekade setelah Marie Curie diberikan hadiah Nobel karena menemukan radium. Alhasil, popularitas zat radioaktif ini pun merangkak naik. Marie Curie yang memiliki nama asli Mary Sklodowska Curie, dia lahir di Warsaw, Polandia. Dan Marie Curie ini seorang ahli fisika dan juga ahli kimia yang berasal dari Polandia dan memiliki naturalisasi Prancis yang melakukan penelitian perintis tentang radioaktif. Dan dia adalah satu-satunya orang yang menerima Nobel dalam 2 ilmu ilmiah guys. Dan dia juga seorang peneliti zat radioaktif serta penemu radium, juga profesor pertama wanita di dunia guys. Nah, si radium ini juga diketahui bisa menyala dalam gelap, sehingga dimanfaatkan dalam industri pembuatan jam. Dan di kala itu tuh jarum jam serta beberapa alat-alatnya itu tuh dicat menggunakan dengan radium,
supaya si jam itu tuh bisa menyala dalam gelap. Memang sih sangat berarti banget manfaatnya, apalagi kalau misalnya kita terbangun di tengah malam. Dan jam unik itu pun menjadi tren pada saat itu. Dan demi memenuhi nafsu para konsumennya, 3 buah pabrik pengecetan jam dengan radium itu didirikan, yang berlokasi di kota New Jersey, Illinois, Connecticut, Amerika Serikat. Sekitar 4.000 pekerja di mana karyawannya itu adalah gadis-gadis muda dari Amerika yang kemudian direkrut menjadi karyawan pabrik-pabrik tersebut. Dan parahnya, untuk mengecat jarum jam ini, para wanita ini dibekali dengan pena yang bertintakan radium. Tapi demi efektivitasnya waktu, karena kalau melukis dengan pena itu memerlukan waktu yang cukup lama nih, jadi si para wanita ini tuh diminta menggunakan kuas yang sudah dibasahi dengan radium. Kalau ukuran jarum jam kan lumayan kecil ya, jadi si kuas-kuas itu tuh harus dijilat untuk dibasahi supaya si ujungnya tuh tetap runcing. Dan si para gadis ini tuh memilih teknik ini supaya mereka bekerja lebih cepat. Gila. Dan di saat itu mereka tuh dibayar bukan per jam, tapi berdasarkan jumlah jam yang bisa mereka cat. Jadi semakin cepat dan semakin banyak yang mereka hasilkan, pendapatan mereka pun juga akan lebih tinggi. Nah, disinilah bencana itu dimulai. Perusahaan dan para manornya menyatakan kalau teknik itu tuh katanya sih aman. Karena menurut pengakuan mereka, radium bukanlah bahan yang berbahaya. Tapi kenyataan tuh malah justru sebaliknya. 2 penemu radioaktif, Marie Curie dan Wilhelm Röntgen, tahu betul kalau zat radioaktif itu sangat-sangat berbahaya guys. Bahkan Marie Curie sendiri itu meninggal karena kanker akibat dari radioaktif yang terpapar dari radium. Bayangin aja, para ahli kimia yang bekerja di pabrik itu pakai peralatan lengkap supaya mereka tidak terpapar dengan radioaktif. Tapi gadis-gadis polos itu malah begitu aja nurutin perintah atasannya. Bahkan nih, karena ditipu bahwa zat tersebut itu aman, para gadis itu malah kadang bercanda. Ada yang dipakai buat ngecat kuku, bibir, sampai gigi mereka menggunakan zat radium itu. Malahan gak jarang juga, karena mereka membasahi pena itu dengan lidah mereka, ya zat radium itu juga ikut ketelan sama mereka. Nah, di tahun 1922, korban pertama akibat dari zat radium ini mulai jatuh. Gadis yang bernama Molly Megia, seorang gadis muda yang bekerja di pabrik jam ini, mulai mengeluh sakit. Awalnya dia mengeluh kalau dia tuh hanya merasakan sakit gigi dan dia pergi ke dokter dan dokter pun hanya mencabut giginya saja. Tapi setelah dia mencabut giginya, ia pun ngerasa sulit untuk berjalan karena beberapa sendi di kakinya itu terasa sakit. Dan si dokter mengira bahwa ia tuh hanya menderita penyakit rematik dan si dokter hanya memberikan obat penahan rasa sakit untuknya. Tapi sakit yang dari sendinya itu menjalar ke gigi-gigi yang lainnya. Dan dalam sekejap, terpaksa semua giginya harus dicabut. Dan dalam salah satu prosedur itu, sang dokter tanpa sengaja mematahkan tulang rahangnya. Si dokter mematahkan tulang rahangnya itu bukan cara dengan dipukul atau apa kek. Tapi si dokter itu hanya menyentuh bagian rahangnya saja dengan pelan. Tapi tiba-tiba tulang rahangnya Molly Megia ini dengan mudahnya patah begitu aja. Dan setelah didiagnosa, Molly mengalami apa yang namanya radium jaw atau rahang radium, di mana penderita ini mengidap gejala khas keracunan zat radioaktif tersebut. Rasa sakit yang dialaminya bukan hanya oleh Molly saja, tapi teman-teman Molly pun juga merasakan sakit yang sama. Salah satunya adalah gadis yang bernama Grace Freya yang merasakan benar-benar sakit di tulang belakangnya. Sampai-sampai nih ya, ia nggak mampu buat berdiri tegak guys. Dan gadis-gadis yang lainnya pun juga menunjukkan gejala-gejala yang sama. Tulang mereka itu teramat rapuh, jadi gampang aja gitu buat patah. Dan banyak di antara mereka kehilangan rahang mereka, hingga ada yang mengalami sarkoma atau kanker tulang, di mana tulang mereka itu akan membesar, membentuk seukuran bola. Gila, serem banget. Dan di tanggal 12 September 1922, Molly mengalami hal yang sangat naas dalam hidupnya. Mulutnya yang tiba-tiba tidak bisa ditahan oleh tulang rahang, dibanjiri dengan darah yang terus meluap dan terus keluar dari mulutnya. Dan alhasil, nyawanya nggak bisa diselamatkan, dan ia meninggal di usia 24 tahun. Gadis satu lagi yang bernama Grace, dia ketakutan dan khawatir akan bernasib yang sama dengan Molly. Dan ia mulai meminta tanggung jawabnya ke perusahaan di mana tempat ia bekerja.
Tapi USRC menolak untuk bertanggung jawab dan malah balik menuduh bahwa kematian Molly dan gejala yang dialami oleh para gadis itu disebabkan karena penyakit sifilis. Jadi perusahaan itu menuduh para gadis-gadis itu melakukan hubungan seks secara gampangan sampai-sampai terinfeksi penyakit kelamin. Dan menurut saya sih ini benar-benar sebuah fitnah yang sangat kejam. Dan apa mau dikata, para gadis ini tuh nggak bisa memberikan bukti dan nggak bisa berbuat apa-apa bahwa apa yang menimpa mereka itu disebabkan karena zat radium tadi. Dan barulah nih, ketika kematian para gadis lain yang mulai bergulir, perusahaan USRC ini mulai tak bisa berkutik. Seorang ahli kimia di pabrik mereka yang bernama Dr. Edwin E. Lehman meninggal dunia. Diikuti juga kematian Dr. Sabin van Schoossi, di mana Dr. Sabin ini adalah dokter penemu cat radium dan semuanya memiliki gejala yang sama seperti yang dialami oleh para gadis radium. Dan kasus-kasus kematian ini pun mencuri perhatian seorang dokter yang bernama Harrison Marsland, di mana dokter Marsland ini kemudian menyelidikinya dan akhirnya dokter ini menemukan kaitannya antara radium dan juga penyakit tulang yang diderita oleh para gadis itu. Zat radium ini ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan berkompetisi dengan zat kalsium. Alih-alih menyerap kalsium, tulang di tubuh itu malah justru menyerap radium yang menyebabkan tulang ini rapuh dan si tulang ini menjadi berlubang-lubang seperti sarang lebah. Soalnya kan si radium ini tuh masuk pertama kali melalui mulut yang dijilat oleh para gadis radium itu pada ujung kuas catnya. Makanya gigi dan tulang rahanglah yang pertama kali mendapat efeknya. Kemudian ketika si radium terlanjur masuk ke dalam tubuh, tulang-tulang bagian tubuhnya mulai terinfeksi dengan akibat yang tak kalah fatalnya. Alhasil si radium ini pun menyebabkan kematian guys. Di tahun 1928, sudah sekitar 16 orang korban jatuh akibat keracunan dari radium di pabrik ini. Grace dan para gadis radium lain yang telah jatuh sakit juga udah divonis oleh dokter bahwa mereka nggak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Dan Grace di sisa umur yang nggak panjang lagi, dia berusaha keras untuk mendapatkan hak peradilannya. Namun, usaha Grace ini mengalami berbagai hambatan. Dibantu oleh Dr. Marsland yang sudah berbaik hati menolong mereka dan memberikan bukti medis, Grace mantap melangkah ke meja hijau. Tapi naasnya, nggak ada satu pengacara pun yang mau membantu Grace untuk ke meja hijau dengan berbagai macam alasan. Ada pengacara yang nggak percaya dengan klaim para gadis itu, padahal sudah banyak bukti yang nggak terbantahkan. Dan malah mengecap mereka itu hanya mengejar uang. Ada pula yang gak berani melawan perusahaan sebesar USRC yang pastinya gak pernah kehabisan dana untuk menyewa pengacara-pengacara yang hebat buat melawan mereka. Tapi ada satu-satunya pengacara muda yang bernama Raymond Berry yang sudi untuk membantu kasus tersebut. Dan kasus para gadis radium ini pun di luar ekspektasi mereka dan menjadi drama yang popularitasnya tuh melejit karena dibantu oleh raksasa-raksasa media. Dan kasus tersebut menjadi terkenal dan dikenal luas oleh publik, bahkan juga banyak menimbulkan kehebohan. Para gadis radium dari pabrik lain pun menjadi ketakutan akan efek radium terhadap kesehatannya, dan mereka memilih bergabung dengan perang yang dilancarkan oleh Grace. Singkat cerita, akhirnya pengadilan berpihak kepada kebenaran. USRC akhirnya mengaku kalah dan memberikan uang kompensasi sebesar $10.000 atau setara dengan 3 miliar rupiah untuk setiap gadis radium yang celaka akibat kelalaian dan ketamakan mereka. Bukan cuma menang secara finansial, kasus yang dialami para gadis radium ini juga menginisiasi pembentukan sebuah organisasi yang bernama Occupational Safety and Health Administration, sebuah badan di Amerika Serikat yang mengatur tentang hak dan keselamatan kerja. Aturan-aturan yang diterapkan oleh organisasi ini banyak diterapkan di dunia internasional, bahkan di Indonesia pun sebagai salah satu standar keselamatan bekerja. Jadi dengan adanya organisasi ini, diharapkan hak serta nyawa para pekerja ini bisa terlindungi dan bahaya seperti yang dialami para gadis radium tidak akan terulang lagi. Tapi nih, bukan hanya kisah para gadis ini aja yang mengerikan. Penggunaan radium sebagai produk kecantikan diklaim kalau bahan ini mampu untuk meregenerasi kulit, sekaligus membuatnya tampak lebih sinar dan lebih awet muda guys. Dan herannya lagi, produk kosmetik yang berbahan radium ini sempat laris manis di pasaran. Serem juga ya. Dan katanya nih ya, para gadis itu pada saat meninggal, wajahnya tuh seperti menyala-nyala gitu guys. Dan si matanya itu hampir menonjol keluar seperti pegolf amatir yang bernama Eben Byers, di mana dia meninggal dan kehilangan gigi serta wajahnya yang membusuk. Dan sebelum meninggal, Eben Byers ini sempat mengkonsumsi radiator yang mengandung radium untuk menyembuhkan lengannya yang patah. Tapi sayangnya, ia kemudian ketagihan minuman tersebut meskipun si lengannya sudah sembuh.
Eben mengkonsumsi minuman berenergi ini dalam kurun waktu 3 tahun. Efeknya, ia mulai kehilangan gigi dan juga wajahnya yang membusuk sampai ia meninggal. Dan disebutkan juga kalau Eben ini mengkonsumsi sebanyak 1.400 botol Radit sebelum ia meninggal. Ngeri juga guys kasusnya seperti ini. Semoga nggak akan ada kejadian-kejadian seperti ini lagi ya. Apalagi teknologi pun juga semakin canggih. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Thanks buat kamu yang udah nonton video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga share serta komen juga untuk next video kita mau bahas apa nih. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat update-update video terbaru dari kita tentang misteri, tragedi, dan juga kejadian-kejadian aneh lainnya. Oke guys, thanks ya. Bye.